Wih, itu keluar kata gatel, guys. Itu kata kasar loh itu. Kasar loh, gatel itu. Mata nih, gatel. Oh, mata nih gatel. Kasar loh itu. Kasar, serius. Masa Caimin itu? Ini suaranya ya mirip. Ya, gua nggak tahu itu Caimin betul apa bukan. Jalan juga. Kameraku asu. Oh, kameraku asu. Yang mengherankan buat saya, kenapa setiap ada Kongres PMII atau HMI selalu saja rusuh dan kejadian yang sama terus berulang. Apa pada nggak sadar ya, intelijen provokator sudah masuk organisasi mereka semua. Gimana mau sadar? Dibuat nggak sadar. Begitu banyak bakat terpendam, harusnya Indonesia selalu juara umum di cabur bela diri. Mestinya. Sirkus. Keren banget, tawuran, batik, korupsi adalah budaya warisan leluhur bangsa yang harus dilestarikan. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ya, konten gua kali ini ya setelah kemarin HIPMI, himpunan pengusaha muda ya Indonesia, yang rusuh, ricuh, gaduh, pukul-pukulan. Nih ada lagi yang rusuh nih. Ada Caimin di situ. Nah nih. Kongres PMII, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Ricu, Caimin dan Wamenak kabur menyelamatkan diri. Kabur menyelamatkan diri. Nggak ada gas air mata situ ya? Nggak ada gas air mata ya? Oh. Ya gimana sih videonya itu, beneran Caimin apa bukan? Tapi kita lihat dulu videonya ya guys. Kita lihat dulu videonya. Gimana sih videonya? Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Kursi terbang. Tolong. Tolong.
Suaranya sih kayak Caimin tapi nggak ada Caiminnya ya. Tolong. Weh. Hei, Weh kamera gue. Tolong. woi kamera, woi. Masih nyelamatin kamera. Gue pernah bilang guys 2 tahun yang lalu, kalian akan melihat perilaku anak bangsa Indonesia itu yang udah gimana, udah di luar batas nih. Pelajar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMI. Mahasiswa Islam, begini kelakuannya. Ya. Yang demo tertib disikat sama di represif sama aparat. Yang begini mana aparat? Aparat mana yang begini? Ada gas air mata nggak tuh? Tuh mata nih. Mata nih. Gatel. Gatel. Wih, itu keluar kata gatel guys. Itu kata kasar loh itu. Kasar lo gatel itu. Mata nih. Gatel. Oh, mata nih gatel. Kasar lo itu. Kasar serius. Masa Caimin itu? Ini suaranya ya mirip ya. Gua nggak tahu itu Caimin betul apa bukan. Jalan juga. Tuh kameraku atuh. Oh, kameraku asu. Wah, lengkap lo jadi makinya, gatel ada, matanya ada, asu ada. Tolong. Mas. Dan ini juga gue ngelihat ini ada kata-kata Caimin, akhirnya gue nyari beritanya dan gue dapat dari CNN Indonesia ya. Ini ada Caimin di sini. Caimin dievakuasi saat ricuh kursi berterbangan di acara PMI. Ya, kita baca dulu ya. Kita baca. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan sejumlah tokoh dievakuasi panitia ke tempat aman saat kericuhan mewarnai pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Nasional Muspimnas PMII yang digelar di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Kamis 17 November. Wow, lumayan lama nih ya. Matane asu gatel. Masa itu Caimin enggak ya? Kericuhan hingga aksi saling lempar kursi tersebut telah memaksa petugas keamanan dari kepolisian, TNI, dan Barisan Serbaguna Banser turun tangan menengahi peserta. Momen gaduh terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tepat saat Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi membacakan sambutan Presiden Joko Widodo mengawali seremoni pembukaan acara yang juga dihadiri oleh Caimin. Wah, Pak Jokowi juga ada, padahal cuma sambutannya aja dibacain ya. Rusuh lagi ya. Waduh, gimana dong? Gua kecilin dulu deh ini ya. Gimana dong itu Pak Jokowi? Aduh, kemarin HIPMI rusuh, sekarang rusuh lagi PMII. Kok rusuh mulu ya yang ada Pak Jokowi sama timnya ya? Masa nggak dengerin Pak Jokowi sih kalian ini? Kan Pak Jokowi presiden. Aksi lempar kursi terjadi di deretan kursi peserta sisi utara. Banyak peserta yang berdiri tiba-tiba menyampaikan protes yang kemudian diikuti mahasiswa lain. Melihat situasi mulai tidak kondusif, pembacaan sambutan presiden oleh Wamenak Zainud Tauhid terpaksa dihentikan. Waduh, pas sambutan dihentikan. Aduh. Sejumlah tamu undangan, tokoh-tokoh alumni PMI segera dievakuasi panitia dan tim keamanan. Sampai kelompok peserta yang ribut berhasil digiring keluar oleh petugas untuk mengantisipasi situasinya terus memburuk. Ini sebenarnya konflik internal antar mereka PMII. Kami menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama, seperti perusakan, kekerasan, dan sebagainya. Kata Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto, sudah terjadi Pak perusakan, sudah ada kursi melayang. Tapi nggak kayak Kanjuruhan ya, nggak perlu gas air mata ya. Ya. Dibantu jajaran TNI dari Kodim 0807 garis miring Tulungagung, Satuan Brigade Mobil, Brimob, Banser, dan serta keamanan internal, Kapolres Eko memimpin langsung upaya penanggulangan kerusuhan. Eko bahkan ikut menjadi pagar betis bersama jajaran kepolisian dan TNI lain demi menghadang kelompok peserta dari Indonesia Timur yang ingin merangsek ke dalam acara. Ayo lu.
Eko mengatakan permasalahan bermula dari kontingen PMI dari wilayah Indonesia Timur yang ingin bertemu dengan pengurus besar PMI, tapi belum ada kesempatan untuk bertemu lanjutnya. Coba temuin, kenapa sih? Kan bisa baik-baik. PMI lo ini perhimpunan ya persatuan mahasiswa Islam lo. Akhlak Islam gimana itu? Makanya penting tuh revolusi akhlak. Mereka memaksa bertemu untuk menyampaikan masalah internal seperti fasilitas penginapan yang tidak layak. Untuk pengamanan Muspimnas ini, pihaknya mengerahkan 1.200 personel gabungan. Dengan kejadian ini, pihaknya belum berencana mempertebal pengamanan. Belum, masih cukup mengamankan kegiatan ini, ujarnya. Ya, musyawarah pimpinan nasional. Berarti pimpinan-pimpinan nih, pimpinan mahasiswanya yang begini. Mahasiswa Islam lagi, rusuh lagi. Pas pidato wamenak bawa sambutan dari Pak Presiden Jokowi. Gue udah bilang 2 tahun setelah itu kalian akan melihat perilaku manusia yang berubah. Udah nggak kayak manusia deh tuh. Koordinator Panitia Lokal Muspimnas PMII Utri Suciati mengatakan bahwa kericuhan disebabkan lantaran ada beberapa peserta ilegal dari Koordinator Cabang Wilayah Indonesia Timur. Kami sudah melakukan pengamanan maksimal dari polisi dan TNI, jelasnya. Untuk sementara, untuk kepesertaan ilegal ditahan di Polres Tulungagung. Suci mengakui ada kekurangan dalam memfasilitasi peserta Muspimnas, tapi kami sudah berusaha yang terbaik untuk melakukan dan memberikan yang terbaik untuk peserta, pungkasnya. Oh iya, jangan yang terbaik beneran ya, jangan biaya penginapan itu dikurang-kurangin, jangan ya, nggak baik gitu kalau begitu, akhirnya kan kecewa nanti. Tulung. Aduh. Rombongan musyawarah pimpinan nasional Muspimnas Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII menilai panitia memberikan fasilitas tidak layak. Tuntutan tersebut mereka sampaikan ketika menggelar unjuk rasa di area pelaksanaan kegiatan di Universitas Islam Negeri UIN Tulungagung. Ya. Aksi tersebut berlangsung dengan menyuarakan ancaman akan mengacaukan pelaksanaan Muspimnas bila fasilitas tidak layak sejak Rabu 16 November malam tidak dibenahi ya. Itu mestinya didengar. Karena mungkin saja ada kemungkinan juga ya. Anggaran itu yang mestinya dapat fasilitas layak jadi nggak layak, mungkin loh ya, mungkin kita nggak tahu. Oke guys, kita tambahin nama komentar netizen dikit ya, kita ke Twitter ya, kita lihat di Twitter komentar netizen ini apa, ngomong apa netizen sama ini perhimpunan ya, perhimpunan mahasiswa Islam loh ini. Waduh, kesian. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter. Tadi videonya udah kita lihat ya. PMI ini di sini Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Tadi di CNN itu perhimpunan ya mahasiswa Islam Indonesia. Kita lihat apa komentar netizen nih. Ini belum gue retweet nih, retweet dulu Woi, tulung. Woi, kameraku, mata nih gatel kameraku asu, woi. Aduh, itu suara siapa sih? Gue mirip sih sama Caimin. Mirip ya, tapi gue nggak tahu itu karena nggak kelihatan. Gue nyalain rokok dulu ya guys. Bukti bahwa anak bangsa ini telah terpecah belah. Kerjaan buzzer EP selama 8 tahun sukses. Nah, tuh bisa jadi. Mungkin Kurawa, Denny Siregar, Husnul Jaya, Yusuf Dundum JS ditawarin juga. Buzzer, coba jangan memecah belah gitu ya. Tanyakan ke Muldoko kali aja tahu. Kan ada pengalaman ambil alih. Oh iya, pengalaman ambil alih. Ambil alih apa itu? Baku hantam kayak gini sepertinya menjadi semacam hiburan. Mungkin juga pengaruh tak menentunya hukum dan ekonomi yang terjadi sekarang ini. Banyak faktor. Kalau gue ngelihatnya sih ada perubahan perilaku yang disengaja. Terprogram, terstruktur. Kalau gue ngelihatnya sih. Ini pendapat gue ya kan. Saat musyawarah, contohlah organisasi NU, kata Pak Kiai Ma'ruf Amin.
Iya. Iya benar. Dulu ada Kongres Pemuda dan Pemudi, jaket hijau rusuh. Kemarin HIPMI, sekarang PMII. Kalau Banser udah berantem belum ya? Ngeri kalau sampai berantem, takut ngeluarin senjata pelepah pisang. Aduh. PMI terlebih dulu dari HIPMI. Oh duluan PMI ya. Oh jadi pemuda terus pengusaha muda ya. Jadi makanya dari mahasiswanya aja udah begitu ya. Gimana jadi pengusaha ya? Hmm. Ya. Kayaknya udah nggak musim rusuh di medsos. Saatnya beralih ke dunia nyata. WK. Iya ya. Tapi nggak ada geser mata guys. Nggak ada geser mata itu. Kalau ada tangan untuk berantem, kenapa harus pakai mulut? Iya ya. Ada tangan. Smackdown tiap hari. Ya nggak, makin banyak kayaknya. Smackdown itu digaji. Ini digaji ya. Ini cuma gara-gara fasilitas anjir. Allah sedang menghinakan mereka yang zalim. Amin. Musim ricu ya. Pengusaha muda ricu, mahasiswa ricu, muslimat ricu. Terus yang bikin gaduh kadrun katanya. Iya. Iya. Aduh. Dan sedang dimulai ya, dan kita sedang melihat ini tampak jelas di mata kita ya guys ya. Bagus daripada bersekongkol. Tunjukkan jati diri orang Indonesia itu, karena perjuangan diraih dengan bambu runcing, cocok. Ya. Apa-apaan ini? Demi Dewa Kerang, pujalah Dewa Kerang. Waktu di SLTA kurang taburannya. Iya, belum puas. Ini kan mahasiswa, guys. Dapur Caimin pun sudah diacak-acak. Udahlah, Cak. Mungkin kiprah politikmu sudah di end. Saran sebaiknya pilihan untuk merapatkan barisan ke... Aduh, apa ini namanya? Copras-capres ya. Silakan ya, tapi gue nggak ikut-ikutan. Beberapa hari yang lalu, siswa SMP mesa-mesu. Kongres Pengusaha Muda teman-teman. Kongres Persatuan Mahasiswa mesa-mesu dan lempar kursi. Anak SD nendang nenek-nenek, ya kan? Udah gue bilangin. Sementara sebagian saudara kita mengalaminya. Nah, udah gue bilangin. Gue masih ingat 2 tahun lalu. Ya Allah, di take down sama YouTube sih ya. Ini mudah-mudahan kagak ya. Kalau dibiarkan gejala ini akan merembet dan menyebar menjadi huru hara. OTW kalau begini terus. Kenapa nggak ada ricu ya di acara sebesar Muktamar Muhammadiyah di Solo? Oh iya ya. Karena dalam tradisi Muhammadiyah bukan mengejar kekuasaan apalagi cuan. Kalau organisasi lain saya tidak tahu visi misinya. Sebaiknya jangan dibanding-bandingkan tradisi attitude suatu organisasi dengan organisasi lainnya, kurang bijak. Iya jangan. Tapi lu habis kejelasin. Iya dah. Some people just need a high five. Iya ya. Ya high five. Ya in the face. Oh ya kecilnya nggak kebaca anjir. High five in the face with a chair. Di muka pakai kursi anjir. Nggak kebaca kecilnya. Generasi bangsa penuh dengan permainan gaming. Nah tuh. Rezim Jokowi tak becus memayungi ormas. PMII, HIPMI bukti. Nah tuh. Pas loh itu. Apa namanya pembacaan sambutan presiden loh itu. Nggak beda dengan yang lainnya, ormas underbownya NU. Dan dari sononya mental urakan nggak beretika. Oh underbownya Nahdlatul Ulama ini. Ya apa tuh Pak Kiai. Ya Allah gue jadi ikut sedih dong. Yang mengherankan buat saya kenapa setiap ada kongres PMII atau HMI selalu saja rusuh dan kejadian yang sama terus berulang. Apa pada nggak sadar ya intelijen provokator sudah masuk organisasi mereka semua. Gimana mau sadar? Dibuat nggak sadar. Ya Allah. Ya dah.
Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia mestinya saling lempar ide dan gagasan. Iya, bukan lempar kursi. Ini malah lempar kursi. Akibat kurang literasi ide dan gagasannya terganti oleh ambisi. Benar juga. Menurut gue benar juga ya. Literasi minim akhirnya begitu deh. Kita kan di medsos ini juga kadang-kadang kan kita menyampaikan opini karena literasinya kurang, mereka langsung apa ya, menyerang pribadi. Ya begitu. Kalau di alam nyata ya begitu dah. Di sana ribut, di sini ribut, di mana-mana senengnya ribut. Nah, ya gue bacanya sambil nyanyi ya, Mbak Sri. Korban revolusi mental, Presiden Jokowi tanda tangani Impres Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah tuh revolusi mental nggak tuh? Makanya revolusi akhlak dah. Apa yang dicari kok Kisru melulu tuh hebat. Lihat PP Muhammadiyah damai, aman, demokratis. Nggak kakek, nggak bapak, nggak anak, nggak cucu, kelakuan sama. Iya, anak SD ada tuh. Mukulin apa, nendangin nenek-nenek, kurang ajar. Lebih baik berantem daripada bersekongkol. Ya, aduh, iya dah. Seru nih, sayangnya yang itu kabur sudah menyelamatkan diri. Iya. Kalau bukan karena cuan ya kedudukan. Kalau bukan juga ya karena perempuan alias AWW. Terus apalagi penyebabnya selain 3 tata itu. Iya. Bisa jadi. Sungguh moderat sekali. Coba Kongresnya lebih memberdayakan wanita biduan yang tadi. Iya. Begitu banyak bakat terpendam, harusnya Indonesia selalu juara umum di cabur bela diri. Mestinya. Sirkus. Keren banget, tawuran, batik, korupsi adalah budaya warisan leluhur bangsa yang harus dilestarikan. Kongres PMI ricu, gara ada orang-orang KIP pada ricu. Malum Pilpres sudah dekat. Nah, ya itu. Nah, itu pembagian jatah mungkin ya. Bagus anak-anak. Lain kali kalau bikin acara jangan pakai kursi besi lipat, pakai kursi plastik aja. Wah. Bangku kayu bagus. Kayu jati itu. Wah, keren tuh. Sekalian jangan pakai kursi bang, lesan aja. Jadi kalau mereka mau lempar ya lempar pendapat saja. Kalau angkat-angkat dikit ya lempar handuk lah. Ya boleh. Pukulin aja bang. Ngomongnya Patrick kak begitu. Pukulin aja bang. Ngedan tenan. Aduh. Di sana sedang rame-ramenya Piala Dunia sepak bola. Di sini tidak kalah ramenya dengan musim tawuran dan adu otot. Iya. Dan orangnya itu. Kok kabur? Seharusnya ditampil melerai dong. Iya. Mata nih. Asu. Gatel. Keluar semua tadi sama orang yang ngomong itu ya. Lagi musim gelut. Aduh. Kayaknya karena ada yang pro status quo. Ada yang pro perubahan. BEM itu anak ideologisnya Banser. Konteks. Fasilitas hotel konteksnya guys. Sebagai saran untuk para politikus, jangan semua momen dijadikan ajang politik. Negara ini punya aturan hukum yang jelas. Patuhi saja Undang-Undang 45 tentang jabatan presiden. Tidak usah cari-cari sensasi agar disukai penguasa. Ya udahlah. Hampir semua kerusuhan ya yang terjadi nih kayaknya ada unsur politisnya juga. Makanya gue nggak ikut-ikutan sama politisan ya. Gue tetap begini aja deh ya. Ya hidup gue miskin tapi nggak mau anjing-anjing banget gitu ya. Enggak deh ya. Enggak. Nah dan itu tadi ternyata karena fasilitas ya. Dari fasilitas akhirnya ada kemungkinan juga ya kan. Mestinya fasilitasnya bagus. Tapi karena mungkin ada yang pengen dapat untung lebih, bisa jadi fasilitasnya dikurangi tapi keuntungannya dapat. Bisa jadi ada kemungkinan gitu, mestinya diusut. Ya gitu aja dah guys. Musimnya rusuh. Dan yang rusuh itu aja. Lucu ya. PMII maaf salah, PMII Muslim Mahasiswa Islam Indonesia, HIPMI Pengusaha Muda Indonesia, rusuh. Yang bikin rusuh ini siapa? Yang dibilang tukang gaduh siapa? Yang cinta NKRI siapa? Yang NKRI harga mati siapa? Dah gitu aja, jawab sendiri. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ribut, di sana ribut, di mana-mana senangnya ribut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya
serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal